Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardina Syamimi dengan NIM 2204045000022 dari kelas BK1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika komunikasi dengan dosen dan etika komunikasi dengan teman sebaya. Etika komunikasi adalah norma, nilai, ukuran, tingkah laku dalam interaksi, tata cara pergaulan bermasyarakat yang mengatur manusia untuk saling menghormati, sopan santun, tata krama, berinteraksi dengan sesama makhluk lainnya. Maka demikian diperlukan pemahaman mengenai etika komunikasi yang baik untuk menjaga kepentingan seseorang dengan lawan bicara agar merasa senang, tentram, terlindungi tanpa ada pihak yang dirugikan kepentingannya, dan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia secara umum. Tata cara pergaulan, aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat dan menentukan nilai baik dan yang tidak baik sehari-hari. Beberapa etika komunikasi antar manusia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga ucapan. Dan yang kedua, sopan santun. Yang ketiga, efektif dan efisien. Dan yang keempat, saling menghargai. Nah, kemudian selanjutnya ialah etika berkomunikasi dengan dosen. Dalam berkomunikasi dengan dosen, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama, memperhatikan waktu. Hindari menghubungi dosen pada saat waktu makan, beribadah, dan ketika sedang ada bimbingan dengan mahasiswa yang lain. Dan yang kedua, memberi salam, seperti ucapan Assalamualaikum, atau selamat pagi, selamat siang. Kemudian yang ketiga, ucapan maaf. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang santun, formal, dan kalimat efektif. Gunakanlah bahasa Indonesia yang sopan dan baik agar bisa dipahami dan tidak perlu disingkat-singkat. Kemudian yang kelima, tulis pesan yang singkat, padat, dan jelas. Jangan menuliskan pesan yang terlalu panjang dan bertele-tele. Lakukan saja ke poin yang jelas dan ringkas agar bisa mengetahui maksud dan tujuan pernyataan Anda. Kemudian yang keenam, memperkenalkan diri atau status Anda. Dalam berkomunikasi dengan dosen, Anda harus menyertakan nama, kelas, atau program studi. Hal itu akan memudahkan dosen untuk menjawab pertanyaan Anda karena bisa jadi dosen yang mengajar lebih dari satu mata kuliah. Kemudian yang ketujuh, sampaikan keperluan. Dan yang kedelapan, ucapkan salam dan terima kasih. Dalam berkomunikasi dengan dosen, Anda perlu memperhatikan kesopanan terlebih lagi apabila permintaan Anda telah terpenuhi. Nah, berikut ialah contoh berkomunikasi dengan dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya mengganggu waktunya. Saya Wardina Syamimi dari kelas BK1B, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling angkatan 2022. Saya ingin bertanya mengenai pengumpulan tugasnya di mana dan deadline-nya kapan, Ibu? Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ialah etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Dalam berkomunikasi dengan teman sebaya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah berbicara dengan baik. Kamu hanya melafalkan kata-kata dengan jelas, bicara tidak terlalu cepat atau lambat, intonasi yang lebih dinamis, memilih kata yang sesuai, dan tidak bersikap menyinggung di dalamnya. Kemudian yang kedua, diam, simak, dan dengarkan. Kurangi kebiasaan memotong pembicaraan. Selain karena tidak sopan, hal tersebut juga membantu menghambat mencerna pembicaraan informasi dan teman juga merasa tidak dihargai. Kemudian yang ketiga, sesuaikan konteks. Berbicara dengan teman dan tidak nyambung, tentunya kita merasa sangat tidak nyaman.
Usahakan untuk tetap konsisten pada topik pembicaraan dan tidak toksik dalam berpendapat. Kemudian yang keempat, gestur tubuh. Tetaplah menatap lawan bicara atau teman sebagai tanda bahwa kita tahu jalan komunikasi yang terjadi. Juga senyuman dan juga berekspresilah secara tepat. Kemudian yang kelima, menyisipkan humor. Gurauan sederhana dapat membuat suasana menjadi cair dan membuat perbincangan menjadi lebih menyenangkan. Kemudian yang keenam, jangan terlalu self-centered. Jangan terlalu sering menggunakan kata "kalau aku" atau terminologi yang sejenis. Agar komunikasi lancar, harus ada feedback dan tanggapan. Kemudian yang ketujuh, mengendalikan emosi. Jika terjadi perbedaan pendapat, usahakan untuk mengontrol emosi dan tidak langsung meluapkan emosi. Hargai pendapat masing-masing teman dan mencari solusi. Kemudian yang kedelapan, berbesar hati. Tidak semua perspektif sama dengan apa yang dipikirkan kita. Tetap rileks, santai, dan sabar dalam berpendapat. Dan dengarkan apa yang teman sampaikan dan tanggapi jika dipersilahkan. Nah, selanjutnya ialah kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah menanamkan pemahaman etika komunikasi kepada dosen dan teman sebaya sangatlah penting agar kita mengetahui bagaimana etika komunikasi yang baik ketika berkomunikasi dalam hal berperilaku dan berbicara sewajarnya dalam menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Seperti etika komunikasi mahasiswa kepada dosen. Dengan memahami makna komunikasi secara verbal dan nonverbal lawan bicara, sehingga terciptanya komunikasi yang harmonis dan hangat dalam berinteraksi, memuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dengan baik oleh lawan bicara atau komunikan, dan terciptanya sikap saling menghargai antara komunikator dan komunikan. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya mengenai etika komunikasi dengan dosen dan etika komunikasi dengan teman sebaya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.